Shalom. Atas nama Badan Pengurus Perki di Negeri Belanda dan Perki Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan selamat pagi, selamat datang di rumah Tuhan maupun jemaat yang mengikuti ibadah Perki saat ini secara online di rumah masing-masing. Ibadah hari ini dipimpin oleh Pendeta Francis Makatipu Kambay. Kami ucapkan selamat beribadah. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu kita akan menyanyikan pujian pembukaan dari Kidung Jemaat 454 ayat pertama dan kedua. Indahnya saat yang teduh. Jemaat dipersilahkan berdiri. Jemaat Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Sebagai nats pembimbing, terambil dari Roma 6, pasal 9 dan pasal 6 ayat 9 dan 10. Roma 6 ayat 9 dan 10 yang berkata, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa membawa pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa, Laton Sebidun.
Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa, karena di minggu yang lalu Engkau sudah menuntun dan melindungi kami dalam segala aktivitas kehidupan kami. Kami berterima kasih untuk segala berkat dan anugerah dalam kehidupan kami, bahwa kami selalu berada dalam keadaan sehat. Kami boleh menikmati makan dan minum dalam kehidupan kami, dan kami boleh diberkati sebagai jemaat-Mu dengan kasih dan anugerah yang boleh kami alami dalam kehidupan kami. Bapa di surga, ada juga saat-saat di mana kami melupakan untuk melakukan segala perintah dan ketetapan-Mu. Kami telah melanggar segala hukum dan ketetapan-Mu dan melakukan semuanya menurut kehendak hati kami. Oleh karena itu Bapa di surga, kami mohon kepadamu, ampunilah dosa-dosa kami. Sucikan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh layak untuk datang menghampiri takhta-Mu yang kudus. Dan kiranya di dalam kehidupan kami, setiap hari kami boleh mendapat kekuatan daripada Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh hidup dengan baik menurut kehendak-Mu. We danken u, Vader, voor de afgelopen weken dat u ons hebt begeleid en beschermd in al onze activiteiten. We danken u voor al uw zegeningen in ons leven, dat we gezond mogen blijven, genoeg eten en drinken mogen hebben, dat wij gezegend mogen voelen als uw gemeente, die de liefde en genade van u mogen ervaren. Vader, maar er zijn ook momenten die ons u doen vergeten, dat we uw geboden overtreden, dat we alles doen volgens onze eigen wil. Wij vragen u, Vader, vergeef ons al onze zonden en reind ons hart, Vader, zodat wij voor uw aangezicht mogen komen en staan, en dat wij in ons dagelijks leven de kracht van uw Heilige Geest mogen hebben om ons leven altijd proberen te verbeteren. Dat we mogen leven als uw gezegende kinderen. Dit bidden wij en vragen wij alleen in de naam van uw Zoon Jezus Christus, onze Heer en Redder. Amen. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa telah ada pengampunan dosa bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Di dalam kitab Yesaya 43 ayat 24b dan 25, Yesaya 43 ayatnya yang ke-24 bagian B dan 25 berbunyi, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Saya mengundang jemaat untuk berdiri, mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari pertama Petrus pasalnya yang ke-1, pertama Petrus pasal 1, mulai ayat 13 sampai ayatnya yang ke-22. Pertama Petrus 1, ayat 13 sampai
22 yang berbunyi kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turut hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Sampai di sana petunjuk hidup baru, kita mendengarkan nyanyian sambutan dari nyanyian Kidung Baru nomor 73, Kasih Tuhanku Lembut. Jemaat dipersilakan duduk.
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang nanti kita akan baca dari Kitab Kudus Perjanjian Baru dari Roma 6 mulai dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11, kita akan berdoa memohon tuntunan daripada Roh Kudus. Kita berdoa, laton sebidang. Allah pengasih, sungguh kami sangat berterima kasih kepadamu karena hari ini kami sebagai jemaat Perki Amsterdam Zuidoost boleh bersama-sama di rumah-Mu yang kudus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sungguh kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena hari ini kami boleh bersama-sama sebagai saudara bersaudara dalam Yesus untuk berdoa, menyanyi, dan mendengarkan firman-Mu bersama-sama. Berikanlah kami kuasa daripada Roh Kudus-Mu dan tuntunlah kami Bapa, supaya kami boleh mengerti firman-Mu dengan baik dan kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari, dalam praktek kehidupan kami. Lieve Vader in de hemel, dankbaar zijn we vandaag als gemeenteleden van Perki Amsterdam Zuidoost om hier samen te kunnen zijn in uw huis, om uw naam te eren en te loven. Dankbaar zijn we vandaag dat we samen als broeders en zusters in Jezus samen mogen bidden en samen mogen zingen en samen naar uw woord te mogen luisteren. Geef ons uw kracht van de Heilige Geest en begeleid ons, Vader, dat we uw woord goed kunnen begrijpen, opdat we uw woord in ons dagelijkse leven in het praktijk kunnen brengen. Dit bidden we in de naam van uw Zoon Jezus Christus, het levende woord. Amen. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Roma 6 ayat 1 sampai 11. Nederlands vertaling tentu op de beamer volgen. Roma 6 ayat 1 sampai 11. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-sekali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan.
Saudara-saudara jemaat yang kekasih, salah satu pergumulan yang kita semua miliki adalah bagaimana memahami dengan benar apa artinya menjadi kudus di dalam Kristus dan bagaimana kita dikuduskan melalui Dia. Kita memahami bahwa kita diselamatkan dengan menaruh iman kita kepada Kristus. Tetapi kita sering mulai berpikir bahwa kekudusan bergantung pada kita. Roma 6 yang kita baca pada hari ini mengingatkan kita saudara-saudara bahwa mereka yang percaya kepada Kristus juga menjadi kudus melalui kuasa Kristus. Bukan karena kekuatan atau kehebatan kita. Kristus di dalam diri mereka yang menyelamatkan, di dalam diri kita yang menyelamatkan dan menguduskan kita sebagai umat. Dalam pasal 6 ini mengikuti ajaran Rasul Paulus yang menuntun beberapa orang untuk berbohong tentang Injil. Menuntun orang-orang yang dipengaruhi oleh orang lain yang berbohong tentang Injil Kristus. Dia mengingatkan kita bahwa adalah salah untuk berpikir bahwa Tuhan ingin supaya kita tetap hidup dalam dosa, sehingga Dia sebagai Tuhan bisa menunjukkan kepada kita karena bahwa Dia masih selalu mau mengampuni. Kalau kita melihat ayat 2, saudara-saudara, di sini menekankan bagaimana kita yang telah mati bagi dosa masih hidup di dalamnya. Sebelum kita diselamatkan, kita terikat pada dosa. Tetapi kita tidak lagi di dalam Adam, tetapi di dalam Kristus. Adam sebagai manusia pertama yang melakukan dosa. Kita telah mati untuk dosa. Ketika kita masih hidup seperti Adam, kita terikat pada dosa. Dosa pertama. Kita sekarang dibebaskan oleh Kristus dan tidak lagi menjadi budak dosa, tetapi dibebaskan. Jadi kita harus menghilangkan pemikiran bahwa memang secara manusia yang lemah kita masih terpengaruh oleh keinginan daging kita. Tapi janganlah kita berpikir seperti yang mau disampaikan oleh Paulus bahwa kita masih boleh berbuat dosa secara secara sadar bahwa boleh berbuat dosa, besok orang mau pergi gereja, kita mengampuni minta ampun di gereja dan semua selesai. Tapi sebenarnya mau disampaikan oleh Paulus, kita memang sudah bebas dari dosa, tapi janganlah kita berpikir bahwa kita masih mau diperbudak lagi oleh dosa. Nah, dalam ayat 3, saudara-saudara, kemudian di sana mengingatkan kita tentang arti baptisan. Baptisan kita mengingatkan kita bahwa jika kita memiliki iman, kita dibaptis dalam kematian Kristus. Hubungan antara kita yang kita miliki dengan Kristus ini tidak berakhir pada kematiannya, karena Dia, Yesus, telah bangkit dari antara orang mati dengan hidup yang tidak dapat dihancurkan. Sekali lagi, karena kita dipersatukan dengan Dia, dengan Kristus, kita memiliki hidupnya yang tidak dapat dihancurkan.
kita mulai melihat dari mana datangnya kuasa atas dosa. Saudara-saudara, dalam ayat 5 menegaskan apa yang baru saja Paulus katakan, karena jika kita dipersatukan dengan Dia, dengan Kristus, dalam kematian seperti Dia, kita pasti akan dipersatukan dengan Dia dalam kebangkitan sebagai milik kita. Paulus tidak mengatakan bahwa ini adalah proses untuk membuktikan kepada Tuhan bahwa kita layak untuk disamakan dengan Kristus melalui ketaatan kita. Tidak. Ketaatan kita karena kita memiliki hidup di dalam Kristus. Kita dibangkitkan dari kematian bersama Dia ketika Dia bangkit. Rasul Paulus tidak menulis bahwa orang percaya mungkin akan bersatu dengan Kristus, tetapi dia membuat kita sangat yakin dengan mengatakan kita pasti akan dipersatukan dengan Kristus. Kita harus dikuduskan melalui Kristus. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ayat 6 menunjukkan betapa salahnya berpikir bahwa kita bisa berbuat dosa karena kita masih menjadi budak dosa. Kematian Kristus di kayu salib menghancurkan kuasa dosa. Sebagai manusia lama, kita turut disalibkan bersama dengan Kristus di kayu salib. Nah, persatuan dengan Kristus dalam penyaliban membebaskan kita dari penjara atau pengaruh, ikatan daripada dosa. Ini tidak berarti bahwa kita tidak lagi berdosa, tetapi kemenangan dengan pertempuran melawan dosa telah dijamin dengan memakukan perbudakan dosa itu di atas kayu salib. Kita tidak lagi diperintah atau dikuasai oleh kuasa dosa alami kita, tetapi kita boleh menjadi hamba, memperhambakan diri hidup kita kepada Kristus. Adalah normal bagi kita, saudara-saudara, untuk kehilangan fokus dan memandang dosa kita sebagai suatu hal yang tidak terhindarkan. Tapi Paulus ingin mengingatkan kita, saudara dan saya, untuk tidak melihat ke dalam diri kita sendiri untuk melawan kuasa dosa itu, tapi melihat keluar dan melihat ke salib, di mana kita melihat dosa-dosa kita dibakukan, dimatikan di atas kayu salib Kristus. Nah, juru selamat kita telah mengalahkan dosa itu di salib. Manusia lama kita tidak lagi memiliki otoritas atau kuasa di dalam kehidupan kita. Dosa tidak boleh lagi menguasai kehidupan saudara dan saya. Nah, sebelumnya di dalam kitab Roma, Paulus pernah mengingatkan jemaatnya bahwa kita telah dinyatakan benar di dalam Kristus. Kita tidak benar-benar dalam hidup dalam atau untuk diri kita sendiri, tetapi dianggap benar karena pengorbanan Kristus bagi saudara dan saya, dan Dia memberi hidup kita bukan untuk menjadi budak dosa lagi, tetapi hidup untuk Kristus. Jemaat Tuhan yang kekasih, dalam ayat 7 mengajarkan bahwa kuasa dosa telah dihakimi untuk kita oleh Kristus. Dengan tindakan hakim Kristus sendiri, kita yakin bahwa kita dikuduskan. Karena kuasa dosa telah dihakimi di atas kayu salib, telah dipakukan di atas kayu salib. Kekudusan tidak dicapai dengan kekuatan yang kita temukan di dalam diri kita sendiri,
Tapi kuasa itu datang dari Kristus sendiri yang telah mengalahkan dan mematikan serta memenangkan dosa itu untuk saudara dan saya. Kita tahu bahwa kita dapat maju dalam kekudusan karena dosa yang telah dimenangkan oleh Kristus. Ayat 8 mendorong kita untuk berpikir tentang diri kita sendiri sebagai gambaran Kristus. Tidak hanya kehidupan lama kita dari dosa yang telah dimatikan di atas kayu salib, tetapi kita sekarang telah memiliki kehidupan rohani di dalam Kristus. Ketika kita berdosa, kita melupakan persatuan kita dengan Kristus dan menyangkal apa yang telah Kristus capai, Kristus perbuat buat kita. Ketika kita mengingat siapa diri kita, kita mampu melawan dosa dan hidup dalam kebenaran. Saudara-saudara jemaat yang kekasih, dalam ayat 9 ada jaminan. Jaminan hidup kita di dalam Kristus, bersama dengan Kristus. Tidak ada yang dapat mematahkan atau mengganggu partisipasi kita dalam kehidupan bersama dengan Kristus. Tidak ada pembalikan dari kematiannya ke dosa, kehidupan dalam dosa lagi, sehingga dosa membelenggu kehidupan saudara dan saya. Jika ini memungkinkan, kebangkitan Kristus dapat dibalik atau diulang lagi. Tapi kita sudah mendengar dalam nats pembimbing bahwa kematian Kristus sekali dan untuk selamanya. Jadi dengan kata lain kita tidak dapat lagi merubah kehidupan kita untuk dikuasai atau menjadi budak dari dosa. Kebangkitan Kristus adalah final dan melambangkan penghentian total dari kuasa dosa. Kristus telah tunduk pada kuasa dan penghakiman dosa. Kematian bahkan telah menguasai kehidupan Kristus pada waktu yang singkat, tetapi dengan kebangkitannya dari kematian, dia mengalahkan semuanya. Kuasa dosa dalam kehidupan saudara dan saya. Jemaat Tuhan yang kekasih, ayat 10 adalah salah satu pernyataan terpenting tentang makna penuh kematian Kristus. Kita tahu bersama Kristus mati karena dosa kita. Nah, Rasul mencatat bahwa orang Kristen selamanya bebas dari belenggu dosa, dan kematian mengingatkan kita lagi bahwa kita tidak boleh tunduk lagi kepada kuasa dosa, aturan-aturan dosa yang mengikat kehidupan saudara dan saya. Tuhan Yesus telah membuktikan bahwa dia telah mati dan menghancurkan semua kuasa dosa. Kristus tidak hanya menangani kesalahan orang-orang berdosa yang seharusnya disalib atau mendapat hukuman mati, tetapi Kristus menghancurkan sendiri kuasa dosa itu dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga dalam ayat 11 menyimpulkan, karena Kristus menang atas kuasa maut, mereka yang bersatu dengan dia, yang mati bersama dengan Kristus karena kuasa dosa, kita juga
dalam kehidupan kekristenan kita harus kuat dalam perjuangan untuk melawan dosa, seperti apa yang telah Kristus sendiri lakukan buat kehidupan saudara dan saya. Karena Kristus telah berjuang untuk mengalahkan dosa dan maut, kita juga sebagai orang Kristen harus melakukan hal yang sama dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita harus menganggap diri kita telah mati bagi dosa dan hidup bagi Kristus. Kita tidak diperintahkan untuk mati bagi dosa dan hidup bagi Tuhan, tapi Kristus itu sendiri telah menyelesaikan untuk saudara dan saya. Perintah Rasul Paulus bagi kita adalah bahwa kita harus memikirkan tentang persatuan kita dengan Kristus dan sepenuhnya menghargai dan menerima apa yang telah Kristus perbuat dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ini memberikan suatu motivasi dan kekuatan dalam perjuangan kita sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bukan lagi hidup untuk milik kita sendiri. Kita tidak hidup lagi untuk diri kita sendiri. Dan kita tahu bahwa kita tidak lagi berada di bawah kuasa dosa. Dosa kita telah disalibkan bersama dengan Kristus. Dan sekarang kita bukan lagi menjadi hamba dosa, tapi sebagai hamba Kristus. Sebagai hamba dalam kebenaran. Kematian Kristus adalah untuk selamanya. Dan dia selalu hidup bersama dengan kita. Ketika kita mengangkat kepala kita yang diberati oleh kekotoran dosa kita, yang selalu menggoda kita untuk menyembah berhala, tapi ketika kita memandang kepada Kristus dan menemukan di dalam Dia bahwa hati kita tidak lagi dapat dikuasai oleh dosa kita. Daripada kita berduka atas kondisi yang menyedihkan, karena kita sebagai manusia yang penuh kelemahan dan kekurangan, Rasul Paulus mengajak kita untuk justru memuji kepada Tuhan seperti yang tertulis di dalam Efesus 1 ayat 3 dan 10. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita, saudara dan saya, sebelum dunia dijadikan, supaya kita hidup kudus dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Kristus yang dikasihi. Sebab di dalam Kristus, di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan karunia kasih-Nya yang dilimpahkannya kepada kita, kepada saudara dan saya, dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia, Yesus, telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun di bumi. Amin. Saudara-saudara, mari kita mendengarkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 388 ayat 1 dan 3. Selamat di tangan
lukanya, dalam teguh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat mulai terdengar dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teguh kasih-Nya aku bahagia. Yesus pelindung aku, obat bagiku, padanya ku percaya, Yesus kekal teguh. Biar bertambah hati ku menantikannya, sampai harinya tiba dan fajar berangkat. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teguh kasih-Nya aku bahagia. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Kita akan mendengarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang kandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan. Saudara-saudara, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena dalam persekutuan kami hari ini, kami boleh mendengar berita firman-Mu dan merenungkannya. Biar kiranya Roh Kudus-Mu akan memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk menjalankan segala perintah dan ketetapan-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Ajarkan kami, Bapa, agar supaya kehidupan kami tidak lagi dikuasai oleh dosa, karena Kristus telah mati dan memakukan kuasa dosa dan maut di atas kayu salib. Kiranya kuasa kebangkitan Kristus akan selalu membangkitkan kekuatan kami sebagai orang percaya untuk melawan dosa, melawan kuasa dosa dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh hidup layak dan benar sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kehidupan kami tidak lagi di bawah kuasa dosa, tapi kami hidup bersama dengan Kristus, karena hidup kami
adalah untuk Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Bapa. Dan biar kiranya pemberitaan Injil keselamatan-Mu dan lawatan Roh Kudus di dunia di mana gereja-Mu hadir dan berada boleh dilaksanakan dengan penuh ketaatan dan kesetiaan, sehingga Injil keselamatan dalam Kristus boleh didengar dan diterima oleh banyak orang yang mau percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Dalam rangkaian doa kami sehari ini Bapa, kami juga mau mendoakan gereja-gereja di seluruh dunia, para pendeta, hamba Tuhan, pastor, evangelis, gembala, dimanapun mereka hidup dan berada. Tuhan kiranya akan menganugerahkan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya hamba-hamba-Mu ini, gereja-Mu yang tersebar di muka bumi ini, boleh menjalankan tugas pelayanan dengan baik, penuh keberanian, dan hanya menurut kehendak daripada Tuhan sendiri sebagai kepala gereja kami. Kami mau berdoa juga untuk orang-orang Kristen yang dianiaya, anak yatim piatu, para janda dan duda, mereka yang bergumul dalam kehidupan mereka pribadi maupun dalam keluarga. Tuhan Allah Bapa di surga, kiranya Engkau senantiasa memberikan mereka kekuatan dan keteguhan iman percaya, agar supaya mereka tidak mudah berputus asa, tapi selalu menyerahkan segala pergumulan dan pengharapan mereka hanya di dalam tangan-Mu yang penuh kuasa dan kasih. Juga kami mau berdoa untuk para pengungsi, mereka yang dilanda bencana alam di muka bumi ini. Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, biar kiranya Engkau akan memberikan harapan yang selalu boleh mewarnai kehidupan mereka di tengah-tengah kesusahan dan kesulitan hidup mereka. Kiranya mereka boleh kembali menerima dan boleh menikmati kehidupan yang layak, kehidupan yang jauh dari kesulitan, kesukaran, dan jauh dari bencana alam. Sehingga mereka juga boleh merasakan penyertaan dan kasih-Mu di tengah-tengah perjalanan hidup mereka di dunia ini yang penuh dengan halangan dan rintangan. Kami juga mau berdoa untuk negara kami, negara Indonesia dan negeri Belanda di mana kami hidup dan berada, bangsa-bangsa di 7 benua, untuk seluruh masyarakat dan juga khususnya aparat pemerintah dari pelosok-pelosok desa sampai ke pusat. Tuhan kiranya akan memberkati dan memberikan kekuatan, kemampuan bagi aparat pemerintahan untuk bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, memiliki akal dan kebijaksanaan untuk menciptakan perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, khususnya bangsa Indonesia dan di negeri Belanda dimanapun kami berada. Kami juga mau berdoa untuk kota-kota tempat di mana perki di negeri Belanda boleh hidup dan berada, perki-perki setempat di Amsterdam Zuidoost, Almere, Arnhem Gelderland, Den Haag, Voorburg, Zwolle. Tuhan berkati segala tugas dan pelayanan, segala aktivitas, program yang sedang dan yang masih akan dilaksanakan di sepanjang tahun ini.
agar supaya semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar, dan boleh terlaksana untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga mau berdoa untuk Ibu Pendeta Ida Ana Riaurika Patinama bersama dengan sisi keluarganya, Bapak Jack, kedua anak mereka, Baruk Ana dan Sekeri. Tuhan jaga dan lindungi mereka dengan Roh Kudus-Mu, jauhkan mereka semua dari mara, bahaya dan maut dan sakit penyakit, supaya Ibu Ida beserta dengan sisi rumahnya selalu berada dalam pemeliharaan dan perlindungan-Mu. Juga kami mau berdoa untuk pengurus Perki di negeri Belanda, khususnya Bapak Ketua kami, Bapak Norman Aipasa bersama dengan keluarga, juga seluruh badan pengurus Perki setempat dan jemaatnya, BPPNB dan tim media. Tuhan Yesus, Kepala Gereja kami, biar kiranya Engkau selalu menjaga dan memelihara, melindungi jemaat-Mu, seluruh badan pengurus untuk selalu berada dalam keadaan sehat dan kuat yang diberkati oleh-Mu, sehingga tugas pelayanan boleh terlaksana dengan baik demi hormat dan kemuliaan-Mu. Sebentar kami akan memberikan persembahan syukur kami sebagai tanda terima kasih kami atas segala berkat dan anugerah-Mu yang Engkau sudah berikan dalam kehidupan kami, Bapa. Biar kiranya Engkau mau memberkati persembahan kami nanti, memberkati jemaat-Mu yang boleh memberi dengan penuh sukacita dan rasa syukur, agar supaya persembahan kami ini boleh kami pergunakan dengan layak dan benar untuk kelangsungan tugas pelayanan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami mau berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sakit, khususnya buat Makayo Titalei, Adik Marpaung, Nona, Maitimu, Steve De Freitas, Bapak Pendeta Moses Tahitu, Baby Evelyn, Will Mostard, dan juga jemaat yang sedang bergumul dengan kesehatan karena sakit yang tidak kami sempat sebutkan namanya. Tuhan berkati segala perawatan dan pengobatan yang mereka sedang jalani pada saat ini, sehingga satu saat nanti sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan rencana dan waktu-Mu, mereka boleh mendapatkan kekuatan dan kesehatan yang baru yang berasal daripada-Mu. Juga saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun, khususnya Ibu Tini Simatupang, Ibu Nona Nani Pardede, Yenoa Nelwan, dan juga untuk ulang tahun perkawinan dari Nanang dan Marte Prio, dari Edi dan Rosali Kornvogel, juga untuk Gerce Latul, anak dari Ibu Wilatul. Tuhan berkati sukacita daripada saudara-saudara kami ini dengan ketambahan usia setahun dalam kehidupan perkawinan dan kehidupan pribadi mereka, supaya kiranya mereka selalu dilindungi dan diberkati dalam perjalanan kehidupan mereka setiap hari. Juga kami mau bersukacita bersama-sama dengan kelahiran daripada cicit dari Ibu Wilatul yang bernama Niara Francina. Berkati kiranya keluarga ini yang boleh bersukacita dengan ketambahan anggota keluarga, agar supaya Kristus juga sebagai Tuhan dan pemelihara mereka boleh menjadi bahagian dalam kehidupan keluarga dari Ibu Wilatul. Bapak Surgawi, kami juga mau berdoa untuk Imaya Selano yang saat ini berada di intensive care di Maastricht. Dalam pergumulannya karena kesehatannya, kami hanya serahkan dan pasrahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa dan kasih. Karena Engkaulah Allah kami yang hidup, yang akan selalu memberikan yang terbaik bagi umat-Mu yang selalu memasrahkan dirinya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ada begitu banyak yang ingin kami sampaikan dan minta kepadamu Bapa, tapi Engkau yang mengenal kami pribadi lepas pribadi.
Engkau yang mengetahui apa yang kami butuhkan dalam kehidupan kami, pergumulan dan pengharapan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dengar dan sambutlah doa syukur dan permohonan kami ini, yang selalu kami bawa hanya beralaskan nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah saatnya untuk memberikan persembahan yang sudah didoakan oleh Ibu Pendeta Francis. Persembahan bagi mereka yang mengikuti ibadah online dapat diberikan kepada rekening perki-perki setempat. Ayat pengantar terambil dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18 yang berbunyi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bagi nyanyian pujian terambil dari NKB 133 ayat yang pertama dan ketiga. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Sebagai lagu penutup kita akan mendengarkan Of Waking Sleep 695 Still.
sterke hand. Als de oceaan haar krachten toont, zweef ik met u hoog boven de storm. Vader, u bent sterker dan de vloed. Dan word ik stil, u bent mijn God. Vind rust mijn ziel. God alleen. Ken zijn kracht. Vertrouw in hem, wees stil. Als de oceaan haar krachten toont, zweef ik met u hoog boven de storm. Vader, u bent sterker dan de vloed. Dan word ik stil, u bent mijn God. Als de oceaan haar krachten toont, zweef ik met u hoog boven de storm. Vader, u bent sterker dan de vloed. Dan word ik stil, u bent mijn Als de oceaan haar krachten toont, zweef ik met u hoog boven de storm. Vader, u bent sterker dan de vloed. Dan word ik stil, u bent mijn God. Als de oceaan haar krachten toont, zweef ik met u hoog boven de storm. Vader, u bent sterker dan de vloed. Dan word ik stil, u bent mijn God. Dan word ik stil, u bent mijn God. Saudara-saudara kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, dan jadilah saksinya dimanapun saudara berada, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat berhari Minggu. Shalom. Saya akan membacakan Warta Jemaat Minggu hari ini. Atas nama Badan Pengurus dan Jemaat Perki Nederland dan Perki Amsterdam Zuidoost,
Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Francis Makatipu Kambai yang telah memimpin ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 akan diadakan di Gereja De Dries Stroumen dan akan dipimpin oleh Ibu Eti van Maastricht. Ibadah ini juga terbuka untuk para jemaat dan diharapkan sebelumnya untuk mendaftarkan diri. And video link akan dibagikan kemudian. Kolekte persembahan yang telah didoakan dapat dikirimkan kepada rekening Perki setempat. Dan bagi jemaat Perki Amsterdam Zuidoost, Anda dapat mengirimkannya kepada rekening Perki Belmermeer di Amsterdam. Karangan bunga pada pagi hari ini akan diberikan kepada Ibu Sukartini Simatupang dan Ibu Nani Pardede. Sekian, terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.